Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, pemirsa sekalian, saudara pendengar yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini, sama-sama kita memanfaatkan media untuk bisa mendengarkan kajian, menyaksikan kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan rezeki kepada kita untuk selalu bisa beramal saleh dan selalu memberi petunjuk kepada kita agar kita berada di jalan yang benar. Kemudian memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu beristiqamah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita juga dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan meninggal dalam keadaan yang baik, bahkan dengan keadaan kita melakukan sesuatu yang kita sangat sukai, itu menjadi penutup amal soleh kita. Pada hari ini ayolah ikhwan, kita membahas tentang hajar, yaitu pembatasan penggunaan harta, melanjutkan kajian yang dulu pernah kita bahas, dan kita kembali melanjutkan tentang pembatasan penggunaan harta untuk as-safih, yaitu orang yang bodoh, idiot, as-saghir, yaitu anak yang kecil, kemudian al-majnun. Tentang al-majnun sudah kita bahas pada pertemuan lalu, begitu pula kita akan singgung tentang al-muflis, yaitu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyuhal ikhwan, ini tentang as-safih, yaitu orang yang idiot. Dia sudah dewasa, baligh, ya mencapai usia baligh dan balighah, tetapi ternyata dia memiliki otak atau pemikiran yang masih kanak-kanak dan juga tidak bisa menggunakan harta dengan baik. Ya seperti layaknya anak-anak yang masih kecil, ya tidak bisa menggunakan harta dengan baik. Dan kita ketahui hal tersebut, contohnya kalau diberikan uang 1 juta, dia akan membelikan es krim banyak, seluruhnya diberikan es krim misalkan. Atau seluruhnya diberikan mainan, atau seluruhnya diberikan coklat. Apa-apa yang dia sukai tanpa memikirkan apakah itu untuk dijual lagi, ataukah hanya untuk sendiri. Kalaupun untuk sendiri, maka tidak akan sanggup dia memakan seluruhnya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang idiot, orang yang bodoh, ya. Maka yang seperti ini mendapatkan hukum khusus di dalam syariat agar dia dan keluarganya tidak ada yang dizalimi. Dan dia juga tidak menzalimi orang lain. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wala tu'tus sufaha'a amwalahum wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Janganlah kalian memberikan sufaha, yaitu orang-orang yang idiot, amwalakum, harta-harta kalian, allati ja'alallahu lakum qiyamah, yang mana Allah berikan untuk kalian sebagai qiyaman, untuk penegak hidup kalian. Oleh karena itu ya ikhwan, orang yang seperti ini, orang yang idiot, yang memiliki keidiotan, maka jangan diberikan harta. Ya, tetapi kita berikan dia sesuai dengan kebutuhan dia dan apa yang bermanfaat untuk dia. Kemudian ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hukum terkait ini. Ada beberapa hukum. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang idiot, ya, sebelum dia dihajar, sebelum dibatasi hartanya, maka itu dihukumi boleh. Tetapi setelah dihukum oleh, artinya diberikan keputusan oleh sang hakim bahwasanya orang ini adalah orang yang mahjur, orang yang idiot ini adalah orang yang mahjur, maka segala tasarrufatihi, segala transaksi yang dilakukan itu harus dengan pertimbangan walinya atau orang yang bertanggung jawab terhadap diri dan hartanya, atau yang bertanggung jawab terhadap hartanya.
maka dia tidak bisa bertransaksi kecuali dengan ya perantara walinya. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apabila dia melakukan transaksi, contohnya orang yang safih, orang yang idiot ini beli tanah, misalkan beli rumah atau beli mobil, beli beli motor, maka yang seperti ini dia tidak sah, transaksinya tidak sah, maka dibatalkan. Dibatalkan. Ya, siapa yang melakukan transaksi untuknya? Yang melakukan transaksi untuknya adalah walinya atau orang yang diwasiatkan. Walinya atau orang yang diwasiatkan. Dan perlakuannya sama seperti anak-anak kecil. Ya. Ketika dia mau jajan misalkan atau mau belanja, maka diberikan kepada dia sekedarnya saja, ya, yang mana anak-anak kecil pun menggunakan uang tersebut untuk jajan, maka seperti itulah yang diberikan juga kepada anak tersebut dan tidak lebih. Dan apabila ini sudah menjadi adat, anak kecil dipegangkan uang dan itu menjadi keridhaan orang tuanya atau walinya, maka itu juga sah bagi mereka. Tetapi kalau misalnya transaksinya lebih dari apa yang dipegang oleh anak-anak, ya maka itu harus dengan izin walinya atau wasinya, itu orang yang diwasiatkan untuk menjaganya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan orang yang idiot. Seandainya dia Seandainya orang yang idiot ini mengaku bahwasannya dia berzina atau dia mencuri atau dia minum khamar atau dia membunuh, apakah persaksiannya itu diterima? Nah, jadi persaksian diterima. Ya, persaksiannya diterima. Apabila dia mengaku seperti itu, maka persaksiannya pun pengakuannya itu diterima. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh kita mengumumkan atau memberitahu kepada orang-orang di sekitar orang yang idiot dan juga orang yang bangkrut, begitu pula orang yang bangkrut banyak hutang kemudian dihajar, dibatasi pengguna hartanya? Apakah boleh kita mengumumkan kepada manusia bahwasanya jangan bertransaksi dengan dia dan bahwasanya dia sudah dihajar, dia sedang dibatasi penggunaan hartanya? Maka jawabannya iya. Hukumnya adalah mustahab. Hukumnya adalah sunnah, kita mengabarkan kepada orang di sekitarnya agar berhati-hati di dalam bermuamalah dengannya, karena dia sudah dihajar atau sudah dibatasi penggunaan hartanya, baik karena dia itu idiot atau karena dia itu muflis atau bangkrut, atau karena dia itu banyak hutang misalkan, bangkrut juga masuk dalam bangkrut, dalam kategori bangkrut. Maka yang seperti itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya boleh diumumkan kepada manusia agar tidak ada yang terlanjur bertransaksi sehingga menimbulkan permasalahan dan perselisihan di kemudian hari. Taib. Apakah ini masuk dalam ghibah? Naam, ini ghibah tetapi ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan. Kemudian permasalahan selanjutnya tentang hajar ala saghir. Bagaimana hukum membatasi penggunaan harta anak kecil jika anak kecil tersebut memiliki harta? Jika anak kecil tersebut memiliki harta, terutama misalkan harta anak yatim. Ya, harta anak yatim, misalkan ada anak yatim tapi dia memiliki warisan, ya harta warisan yang sangat banyak atau diberikan oleh ibunya atau diberikan orang lain, kemudian diurus oleh orang lain, diurus oleh orang lain. Atau dia sebagai anak yang yatim tapi memiliki banyak harta. Maka anak yang kecil harus dihajar juga, harus dibatasi penggunaan hartanya. Tidak boleh dia diberikan seluruh hartanya. Dan itu juga termasuk bentuk buang-buang harta. Termasuk bentuk buang-buang harta dan itu dilarang di dalam syariat kita. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kapankah diberikan harta kepada anak yatim? Ketika dia memiliki harta, kemudian contohnya kita berikan ada orang tua meninggal, kemudian dia meninggalkan anaknya, ya seorang anak, dan anak tersebut menjadi yatim dan dia hartanya mencapai misalkan 500 juta misalkan. Mencapai 500 juta. Nah, kalau sudah mencapai 500 juta berarti banyak.
Nah, seperti itu. Kapan warisan ini bisa diberikan kepada anak yatim tersebut? Yang pertama ya ikhwan, dia itu mencapai usia baligh. Dia mencapai usia baligh. Kita akan sebutkan insyaallah ciri-ciri seorang anak itu menjadi baligh atau balighah. Kemudian yang kedua, an yu'nasa minhu rusda. Kita melihat darinya an yu'nas minhu rusdun. Kita melihat darinya kepiawaian di dalam menggunakan harta. Ya, kepandaian dia di dalam menggunakan harta. Kalaupun dia berdagang, maka dia sudah bisa memikirkan untung, rugi. Kalaupun dia rugi, maka ruginya bukan rugi yang parah, dan seperti itu. Kalau misalkan wanita, maka dia sudah pandai, misalkan menjahit, masak, mengurus pekerjaan rumah, ya, dan dia tahu bagaimana berjual beli, dan apa yang bermanfaat untuknya, apa yang tidak bermanfaat untuknya, untuk wanita seperti itu. Dan untuk yang laki-laki juga demikian. Dia bisa memanfaatkan harta tersebut dengan baik. Jika dia punya harta, maka dia bisa pertimbangkan kegunaan harta itu untuk apa saja. Ya, kemudian misalkan dia tabung, bagaimana dia tabung, dia perhitungkan misalkan kalau dia berdagang juga perhitungkan untung dan rugi dan sebagainya. Kalaupun dia berdagang, dia tidak rugi secara parah. Contohnya misalkan dia membeli sesuatu ya seharga di 200.000, misalkan 200.000 dengan modal 200.000, tapi ternyata apa yang terjadi, dia sangat rugi, kembalinya hanya 50.000. Dia berdagang hanya 50.000, makanya tidak kembali modal. Tidak kembali modal. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah." Ya, ujilah anak-anak yatim itu sampai, maksudnya ujilah, tahanlah harta mereka hatta idza balagu an-nikah, sampai mereka itu mencapai usia menikah. Fa in anastum minhum rusda, apabila kalian melihat dari mereka itu rusd dan kepiawaian dalam menggunakan harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka itu. Serahkanlah kepada mereka harta-harta itu. Nah, di sini ya ikhwan disyaratkan. Jadi ada dua syarat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat ke-6, yaitu orang tersebut baligh, ya. Orang tersebut apa? Baligh. Anak yatim tersebut yang memiliki harta itu dia pertama baligh. Yang kedua, dia itu piawai dalam menggunakan harta. Piawai dalam menggunakan harta. Makanya seperti yang ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memasukkan syarat yang ketiga, yaitu dia harus menggunakannya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau perkara yang mubah, pada perkara yang boleh. Adapun jika diketahui anak yatim tersebut menggunakan harta untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti membeli narkoba, minum minuman keras, berfoya-foya ke sana ke sini ke dunia gemerlap misalkan, atau bahkan untuk membayar pijit yang plus-plus, tambah plus lagi gitu kan. Maka yang seperti ini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini kita katakan, nah ini mauqi' al-khilaf di antara ulama, ya, tempat terjadi perselisihan di antara ulama. Tetapi Allah alam bissawab, ya. Selama harta itu masih dipegang oleh wali dan yang dimaksudkan dari harta itu adalah bagaimana dia dipergunakan dengan baik dan benar dan sesuai dengan peruntukannya, dan itu bermanfaat bukan malah membinasakan anak tersebut, maka kita katakan, ya, jika itu akan membawa kepada perbuatan maksiat, maka sang wali atau al-wasi, orang yang diwasiatkan untuk menjaganya, menyimpannya, atau orang walinya yang memegang harta tersebut, ya berhak untuk melarang menggunakan harta. Dan ini juga bentuk nahi mungkar, ya. Bentuk nahi mungkar jika dia tahu bahwa harta tersebut akan digunakan untuk perbuatan maksiat, maka ini akan mengantarkannya kepada perbuatan
maksiat. Dan sebagian ulama mengatakan mana dalilnya? Maka kita katakan dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in anastum minhum rusda." Dan apabila kalian melihat dari mereka itu kepiawaian dalam menggunakan harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka bayarkanlah kepada mereka harta-harta mereka itu. Dan namanya rusyad, ya namanya rusyad kepiawaian dalam menggunakan harta berarti dia juga tahu menggunakan harta itu tidak boleh untuk hal-hal yang sia-sia dan juga melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu ya ikhwan, ya tiga syarat ini disebutkan, inilah pendapat yang kuat Allah alam bisawab, yaitu boleh diserahkan harta anak yatim itu kapan diserahkan? Yang pertama ketika dia sudah balik, kemudian yang kedua ini dan ya bukan atau, dan yaitu yang kedua dia harus bisa piawai dalam menggunakan harta, dan yang ketiga dia tidak menggunakannya untuk perbuatan maksiat. Kalaupun misalkan dia sudah meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian husnuzon, ya baik sangkanya, walinya bahwa dia tidak akan menggunakannya untuk perbuatan maksiat, kemudian diberikanlah harta tersebut karena memandang dia itu sudah piawai dalam menggunakan harta, maka setelah itu terbebaslah kewajiban dari siapa, dari walinya. Ya, artinya itu bukan tanggung jawab dia lagi apabila ternyata tidak sesuai yang dia harapkan, ya karena dia berdalil dengan zon atau prasangka kuat yang dia miliki. Taib selanjutnya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ciri-ciri seorang anak itu balik. Apa saja ciri seorang anak itu balik? Yang pertama yaitu al-imna, keluar mani. Baik itu di alam sadar maupun alam mimpi, alam tidur. Ketika seorang itu tidur atau ketika seorang itu dalam keadaan sadar. Dia keluar maninya, baik laki-laki maupun perempuan, ya keluar maninya, maka kita katakan itu sudah balik. Dia sudah balik. Ya, dan subhanallah ya kita dapatkan sekarang ini banyak sekali anak-anak yang balik sebelum usia, anak laki-laki balik sebelum usia 14 tahun dan juga banyak anak perempuan balik sebelum usia 12 tahun. Dan kalau dulu kan angkanya itu jarang gitu ya Pak, angka yang balik usia 12 tahun, 11 tahun. Taib. Ini rata-rata 14 tahun, tapi sekarang subhanallah ya banyak sekali yang baliknya itu sangat cepat. Ya, seperti kita kalau mungkin kita data sekarang ya. Kalau dulu di zaman dahulu itu mungkin usia SMP baru baru balik. Tetapi sekarang banyak yang usianya masih kelas 5, 6 SD itu sudah banyak yang balik dan bisa jadi dia lebih dari setengah di kelas gitu ya. Makanya kita katakan ayyuhal ikhwan, zaman mulai berubah dari apa yang yang dimakan oleh manusia, begitu pula apa yang disaksikan, apa di lingkungan yang dia lihat. Maka kita kata seperti ini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini bisa mempengaruhi kedewasaan seorang anak. Oleh karena itu kita nasihatkan kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian agar memperhatikan anaknya. Ya, agar memperhatikan anaknya. Jangan sampai ketika anak tersebut mencapai usia balik ternyata terlambat di dalam memberikan pendidikan agama kepadanya. Tidak diajarkan sholat, tidak diajarkan ngaji, tidak diajarkan cara mandi junub, tidak diajarkan cara berwudu, ya tidak diajarkan misalkan kalau untuk wanita bagaimana bersuci dari haid, bagaimana seperti ini, seperti itu, seperti ini. Nah, kita katakan ya oleh ini jangan sampai terlambat. Bahkan subhanallah saya pernah dapat pertanyaan dan ini pertanyaan saya dari seorang yang masya Allah multazim gitu kan, dia terlihat soleh, rajin mengaji. Kemudian beliau berkata, anak saya kelas 6 SD, badannya masih kecil katanya. Tapi apakah saya harus paksa puasa Ustadz? Katanya dia sudah balighah sekarang ini katanya. Subhanallah, dalam hati saya, ya yang namanya pendidikan, mengajarkan puasa anak itu dari kecil. Ya setidaknya di usia 7 tahun itu sudah disuruh untuk untuk berpuasa sama seperti sholat. Jangan diundur-undur. Bahkan ketika sudah usia 10 tahun kita bisa dengan agak keras ya menggunakan sedikit perkataan keras atau misalkan
bahkan pukulan yang tidak yang tidak berbekas, tidak membuat cacat, boleh kita lakukan jika usianya sudah 10 tahun, ya kan? Nah ini karena terlalu menganggap bahwa rasa sayang itu adalah anak itu tidak boleh dimarahin, tidak boleh seperti ini kan. Akhirnya apa? Gaya-gaya pendidikan barat seperti itu mempengaruhi kepada perkembangan seorang anak ketika dia sudah balik artinya belum bisa puasa. Ini kan suatu yang katakanlah tidak pantas bagi orang tua membiarkan anaknya, ya tanggung jawabnya mana? Seperti apa tanggung jawabnya membiarkan anak kok tidak ketika dia balik dia belum bisa berpuasa. Ini kan suatu pendidikan yang salah. Pendidikan yang salah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, syarat tentang balik ini adalah keluarnya mani sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 59, wa idza balagal atfalu minkumul hulum, apabila anak-anak itu yang mencapai usia hulum, ya ihtilam, yaitu keluar maninya, falyastadzinu, haruslah mereka itu minta izin, kama sta'dzana alladziina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka itu meminta izin. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salas, diangkat pena itu dari 3 orang. Maksudnya diangkat pena tidak dicatat sebagai dosa. Anis sabiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia itu yahtalim, apa yahtalim? Mimpi basah. Wa anin naimi hatta yastayqiz, ya dari orang yang tidur sampai dia itu bangun. Wa anil majnuni hatta yufiq, dan dari orang yang gila sampai dia itu sadar. Jadi orang-orang seperti ini maka tidak mendapatkan dosa. Orang yang tidur kalau melakukan sesuatu, apalagi misalkan dia tidur ya, tapi dia tidak sadar kalau dia berjalan, dia tidak sadar dia memindahkan sesuatu. Ya, maka seperti itu tidak berhukum sedikit pun, kecuali dia menzolimi hak orang lain maka akan dituntut. Adapun sobi, anak kecil, dia begitu pula, dia tidak berdosa sampai dia itu balik, mencapai usia balik, yaitu dengan keluarnya mani, ya. Baik baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar di dalam mimpi. Taib yang kedua, itmam khamsi asyara sanah, ya, sempurnanya usia 15 tahun. Karena perkataan Abdullah bin Umar, uridtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aradtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menawarkan diri saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, di hari Uhud, wa ana ibnu arba'a asyara sanatan. Sedangkan saya itu adalah anak yang berusia 14 tahun. Falam yujizni, dan beliau pun tidak memberikan izin kepadaku. Wa aradtu alaihi yaumal khandaq, dan saya pun menawarkan diriku untuk berjihad, maksudnya di hari Khandaq. Wa ana ibnu khamsa asyarata sanah, saya adalah anak yang berusia 15 tahun. Fa ajazani, kemudian beliau mengizinkanku. Taib. Dan di sini sebagian ulama ayyuhal ikhwan menjadikan usia 15 tahun bagi seorang anak yang sudah mencapai usia 15 tahun, baik dia keluar maupun tidak keluar maninya, maka sudah dianggap baligh. Sudah dianggap baligh ini menurut salah satu madhab. Kemudian kita lanjutkan ya ikhwan untuk yang belum ihtilam, ya, yang belum mimpi basah, ya, yang belum mimpi basah, itu berapa? Berapa tahun? Ya, ini menjadi keputusan Umar bin Abdul Aziz, dan beliau menetapkan bahwasanya yang sudah mencapai 15 tahun maka dia sudah dianggap baligh. Nah, ini kalau misalkan dia belum ihtilam, ya. Adapun kalau misalkan dia sudah mencapai usia baligh, dia sudah keluar mimpi basah gitu ya. Keluar mani dengan mimpi basah atau dia dalam keadaan sadar. Taib, maka yang seperti itu sudah balik. Tapi kalau belum, maka jika mencapai usia 15 tahun, maka dianggap sudah balik. Kemudian ciri yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah nabatu sya'ar,
Nabatu sya'ar haula al-qubul. Tumbuhnya bulu kemaluan di sekitar kubul. Tumbuhnya bulu kemaluan di sekitar kubul. Nah, di sini dijadikan sebagai dalil sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam di peperangan Bani Quraidah. Kana yu'rafu al-mar'u bi annaha minal muqatilah binbati sya'ar haula qubulihi. Dulu diketahui di perang Ghazwa Bani Quraidah, ya siapa yang diputuskan untuk dibunuh dan yang tidak, ya untuk ketika perang dengan Bani Quraidah, ya, siapa yang masih anak-anak maka dibiarkan hidup. Tapi kalau misalkan dia bukan anak-anak, maka dia termasuk yang divonis mati, ya divonis mati pada saat itu karena mereka melanggar perjanjian akan menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari belakang. Diketahui cirinya dengan inbat asy'ar haula qubulihi. Jadi dilihat apakah sudah tumbuh bulu kemaluan, bulu kemaluan di sekitar kemaluannya ataukah tidak. Kalau tumbuh berarti dianggap sudah baligh, ya karena yang namanya tumbuh bulu kemaluan itu juga menjadi ciri, ya. Setelah baligh barulah tumbuh bulu kemaluan tersebut. Allah alam bisawab. Karena orang juga bisa berbohong, berdusta bahwa dia belum baligh pada saat itu. Baik. Kemudian yang keempat, ciri-ciri yang keempat seorang anak itu baligh adalah, nah ini untuk seorang wanita yang tidak ada pada pria adalah dia hamil. Dia itu hamil atau dia itu haid. Atau dia itu haid. Dia haid atau dia itu hamil. Kata Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidak sah salat seorang yang sudah haid kecuali dengan menggunakan jilbab. Berarti ini apa ya ikhwan? Seorang wanita itu bisa bisa apa? Bisa balik dengan cara ihtilam, mimpi basah, atau yang kedua dengan cara haid. Yang banyak yang terjadi adalah karena dia itu haid. Ya, kalau sudah haid maka dia itu balik. Dan bisa saja haid itu di usia 9 tahun ya, atau bahkan kurang dari itu. Oleh karena itu apabila seorang anak ya, apabila seseorang tiba-tiba dia hamil, misalkan ada yang menggaulinya atau ada yang mohon maaf memperkosanya atau ada yang menggaulinya atau dalam keadaan tidak sadar ternyata ada yang menggaulinya, maka kita katakan dalam keadaan seperti itu ayyuhal ikhwan, ya, dalam keadaan seperti itu kita katakan ketika dia hamil, oh berarti dia sudah balik, dia sudah balik. Seperti kita pernah dapatkan kabar bahwasanya ada anak SD ya usia ya, kelas 2 SD misalkan berarti sekitar 7 tahun ya berarti sekitar 7 tahun tapi dia kok sudah hamil. Jadi orang tuanya bingung ini kapan dia pernah haid itu kapan. Akhirnya ditelusuri ternyata memang pernah di usia 5,5 tahun dia itu keluar darah tapi orang tuanya nggak yakin bahwa itu adalah darah haid, mungkin darah darah apa gitu jatuh atau apa kecelakaan atau apa sehingga keluar darah di usia 5,5 tahun. Tapi subhanallah ada bilangnya om-om gitu ya, ada pemuda yang tertarik dengan anak kecil tersebut ya masih 2 SD akhirnya dipanggil ternyata dizinain. Kemudian dia di usia kelas 2 SD ternyata hamil. Ya kan ini di luar bayangan baik yang orang tua tidak paham kalau anaknya sudah haid, begitu pula mungkin sang anak juga sudah tidak paham bahwa dia itu haid. Maka kita katakan jadi haid itu mungkin di usia yang sangat muda. Ya, oleh karena itu ayul ikhwan apabila seperti ini ya terkadang disangka dia itu belum balik tapi ternyata hamil ya. Ternyata hamil, maka dihukumnya sebagai dia sudah masuk ke dalam usia balik. Balighah. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan, untuk rusyad sudah kita katakan pada pertemuan tadi bahwasanya seseorang itu
diberikan hartanya, anak yatim yang memiliki harta, diberikan hartanya kapan? Ketika dia sudah piawai, sudah pandai dalam menggunakan harta. Dan itu bisa dilakukan dengan cara misalkan walinya ini memberikan harta, ini kamu bisnis dulu, coba belajar dagang. Dilihat bagaimana dia berdagang, ya apakah dia bisa untung atau tidak, ya atau dia sudah pandai menawarkan atau tidak. Ya, seperti itu atau misalkan dia memiliki pekerjaan, silakan kamu bekerja, ikut bekerja, dilihat bagaimana anak tersebut bekerja, apakah sudah pandai dalam menggunakan cangkul dan sebagainya. Ya, kemudian dia bisa menjual hasilnya. Ya, seperti itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka itu namanya rusyad dan termasuk di dalamnya adalah dia bisa menggunakan harta untuk bukan pada perbuatan yang haram. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Siapakah yang menanggung harta anak yatim, atau anak kecil yang punya harta, atau as-safih, yaitu orang yang bodoh, idiot, wal majnun, dan juga orang yang gila? Siapa yang menjadi wali bagi mereka? Ya, jika mereka tidak ada dari keluarganya misalkan, atau tidak ada yang siapa yang paling berhak untuk menjadi walinya? Yang pertama, yang menjadi walinya itu adalah bapaknya sendiri. Maka kalau tidak ada bapaknya, maka dia beralih kepada al-wasi, yaitu orang yang diwasiatkan. Orang yang diwasiatkan. Bagaimana jika seorang istri, boleh tidak istri dari yaitu ibunya sendiri, boleh? Iya boleh, memegang harta. Jadi tidak harus laki-laki yang menjadi wali, itu bisa menjadi waliyah, ya menjadi wanita pun bisa memegang harta anak yatim. Ya selama dia juga tidak dibatasi penggunaan hartanya dan dia juga tahu kemaslahatan untuk anak tersebut, maka diperbolehkan. Dan apabila tidak ada al-wasi, tidak ada orang yang diwasiatkan, contohnya ya ada saja ya orang yang subhanallah, seorang anak yang tiba-tiba orang orang tuanya meninggal sekaligus gitu ya. Artinya bapak, ibu, bahkan misalkan saudaranya naik motor kemudian tertabrak, meninggal, tiga-tiganya meninggal. Itu pernah kejadian juga dengan beberapa murid kita. Ya maka kita katakan itu mungkin meninggal sekaligus seperti itu kan. Artinya siapa yang menanggungnya? Tidak ada, wasi yang diwasiatkan juga tidak ada, maka itu pindah kepada sang hakim. Pindah kepada sang hakim. Jika tidak ada sang hakim, maka kepada wali yang terdekat, yaitu kakek. Ya, kakek, kemudian nanti kakek mengamanahkan ke siapa, yaitu orang-orang diwasiatkan oleh kakek tersebut. Nah, siapakah yang memegang tanggung jawab pengurusan anak yatim? Taib. Hmm. Jadi ketika seorang anak, ya bapaknya meninggal, maka beralih ke kakeknya. Kakeknya bertanggung jawab untuk itu. Ya kemudian apa? Kakeknya mewasiatkan kepada siapa yang menjadi orang yang diwasiati. Wasi disebut dalam bahasa Arabnya al-wasi, yaitu orang yang diberi wasiat untuk menjaganya. Dan disyaratkan ayo ikhwan, orang yang menjadi wali itu adalah orang yang dikenal beragama. Ya, jangan orang yang tidak dikenal agamanya, maka akan menzolimi anak tersebut. Ya, dan juga dikenal keadilannya. Adalah maksudnya apa? Dia itu bukan orang yang melakukan dosa besar atau bukan orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil yang dilihat oleh orang lain, gitu kan. Maka seperti itu berarti hilang, adalahnya itu hilang. Baik. Begitu pula dia juga harus orang yang piawai dalam menggunakan harta, pandai. Jangan sampai ada orang yang diberikan harta tapi kerjaannya menghabiskan terus. Ada harta dihabiskan, ada harta dihabiskan. Maka yang seperti itu jangan, dia belum sanggup untuk memegang
harta. Apalagi dia memegang harta anak yatim atau orang yang ditanggungnya seperti orang yang idiot tapi diberi amanah untuk memegangnya, maka tidak diperbolehkan. Harus kita lihat juga, pertimbangkan dengan matang agamanya bagaimana, ya, kemudian juga keadilannya, apakah dia melakukan dosa besar apa tidak, kemudian dia itu piawai dalam menggunakan harta atau tidak. Jangan sampai nanti harta anak tersebut justru malah habis dimakan oleh walinya atau wasinya. Walinya atau wasinya. Kemudian saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah wali anak yatim memakan harta anak yatim? Bolehkah wali anak yatim memakan harta anak yatim? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Barang siapa yang kaya, maka dia menahan dirinya, ya, mengambil harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan barang siapa yang miskin, maka dia makan dengan cara yang ma'ruf, dengan jalan yang ma'ruf. Nah, jumhur fuqaha memandang bahwasanya orang yang kaya, ya, yang pertama kalau orang kaya disepakati tidak boleh mengambil dari harta anak yatim karena dia sudah cukup, ya, dia sudah cukup. Nah, adapun orang yang miskin, orang yang fakir, apakah boleh dia mengambil bagian dari harta anak yatim tersebut? Ya, kalau orang miskin kan tidak sanggup untuk bekerja, tidak sanggup bahkan untuk dirinya sendiri kekurangan. Maka kita katakan orang miskin yang menjadi wali orang yatim, dia boleh mengambil ujratu al-mithli. Ujratul mithli itu apa? Yaitu upah semisalnya jika mempekerjakan orang lain. Jika dia mempekerjakan orang lain untuk mengasuh, misalkan untuk mengasuh anak tersebut, maka akan keluar biaya sekian. Maka dia pun berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Dia pun berhak untuk mendapatkan harta tersebut sebagai upah pengasuhan, ya, upah pengasuhan. Baik. Dan itu wajar, ya, kalau memang misalkan ada anak yatim yang kaya kemudian dititipkan ke dia gitu kan. Dan setiap daerah juga besarnya juga beda-beda, nominalnya juga beda-beda. Jadi di sini penting sekali falyakul bil ma'ruf, maka makanlah dengan cara yang baik, ya, menurut adat pertimbangannya itu baik. Artinya tidak merampas, tidak merampok harta anak yatim tersebut. Karena bagaimana ini bisa diketahui dari kebiasaan. Dari kebiasaan orang di daerah sana. Taib. Dan sebagian ulama mengatakan boleh dia mengambil, tapi itu dicatat sebagai hutang. Ya. Itu dicatat sebagai hutang. Maka kita katakan, ayo ikhwan, eh, ini akan menghalangi atau kesulitan orang-orang yang miskin untuk merawat anak-anak yatim, sedangkan dia sendiri memikirkan dirinya sendiri sulit, apalagi memikirkan anak yatim. Maka kita katakan boleh dia mengambil upah yang semisal jika dia diurus oleh orang lain, ya, jika dia diurus oleh orang lain, maka yulikhwan rahimani wa rahimakumullah, dia bayar seperti itu, maka dia pun berhak untuk mendapatkan bayaran seperti itu juga. Kemudian yulikhwan rahimani wa rahimakumullah, bagaimana penggunaan harta anak yatim tersebut? Nah, penggunaan harta anak yatim, maka boleh, begitu pula orang yang idiot yang dia asuh misalkan. Ya, atau orang yang majnun, orang yang gila, yang dia diberikan, kemudian ada walinya yang atau wasinya, orang yang diwasiatkan untuk menjaga dan juga diberikan harta. Maka boleh dia membelikan makanan sewajarnya. Ya, kemudian pakaian sewajarnya. Kemudian apa? Yang ketiga, eh, yaitu biaya tempat tinggal yang sewajarnya. Dan kata-kata wajar ini itu ditimbang secara adat. Kita lihat adat misalkan di kota besar seperti Jakarta, ini biaya hidup lebih tinggi. Ya, biaya hidup lebih tinggi. Maka tidak bisa kita, tidak bisa kita samakan dengan orang yang tinggal di pedusunan. Yang bisa hidup dengan hanya beberapa ratus ribu, ya, bahkan di bawah 1 juta pun orang bisa hidup gitu ya. Suami istri bisa hidup di bawah 1 juta. Tapi kalau di perkotaan,
Ya, itu belum hidup, itu tuh baru bayar sewa saja lebih dari itu. Contohnya sewa kamar 1 bulan, misalkan berapa, kalau ya beda-beda ya, 4 juta, misalkan 4 juta baru, atau 2 juta, itu baru kamar, menyewa kamar. Maka kita katakan beda, di sini daerah per daerah juga berbeda-beda. Jadi digunakan sewajarnya. Begitu pula pakaian, tidak boleh juga seorang wali itu memberikan pakaian yang terlalu ini ya, terlalu boros seperti itu. Sehingga dia secara adat ini boros dalam menggunakan, dihukumi sebagai pemborosan dalam menggunakan harta. Maka dilihat kepada adat orang-orang di sana, sekitar sana itu bagaimana adatnya dalam membeli pakaian. Ada yang subhanallah menjadi adat itu membeli pakaian misalkan setahun sekali, pakaian baru kan gitu, seperti itu. Ada yang mungkin dia setiap ini, setiap itu, setiap semester mungkin dia beli pakaian baru. Ini ada juga adat yang seperti itu, maka kita sesuaikan ya ikhwan ya. Atau ada bahkan tidak perlu membuat pakaian baru, pakaian lama bisa dipakai selama masih bagus ya, masih dipakai. Maka kita katakan ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, timbangannya adalah adat. Timbangannya adalah apa? Adat ya. Dan adat akan menghukumi ketika adat orang-orang melihat, oh ini terlalu rakus ini mengambil, dia terlalu rakus mengambil bagian dari harta anak yatim, upahnya kok sampai misalkan sekian juta satu orang, maka ini nggak wajar katanya, subhanallah. Nah begitu pula ketika dia, apa ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, membelikan baju, masa tiap bulan dibelikan satu baju baru. Nah, kayak seperti kalau adatnya seperti itu maka tidak boleh membelikan seperti itu ya. Berarti dia tuh boros dalam penggunaan harta, dan itu termasuk menghabiskan harta anak yatim pada tempat yang tidak tepat, dan semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah boleh orang yang diwasiatkan atau wali ya, atau istri ya, yang diamanatkan menyimpan harta suaminya, atau bendahara yang diamanatkan untuk menyimpan harta untuk bersedekah tanpa izin? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taib, idza anfaqatil mar'ah," jika seorang wanita, seorang istri, anfaqat, menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan, min ta'ami zaujiha ghaira mafsadah, dia menginfakkan makanan milik suaminya yang tidak basi, kana laha ajruha bima anfaqat wa li zaujiha ajru ma kasaba. Maka wanita tersebut mendapatkan pahala apa yang dia sedekahkan, dan juga suaminya mendapatkan pahala atas harta yang dia peroleh. Maksudnya apa? Ini kerjasama yang baik, kerjasama yang baik suami istri. Jika istrinya bersedekah meskipun tidak izin kepada suaminya, maka itu boleh dia bersedekah. Tapi ini disyaratkan oleh para ulama yul ikhwan, apabila diketahui keridhaan suami. Apabila diketahui keridhaan suami, ya secara adat kebiasaan suami tersebut, dia pasti meridhoi hal tersebut, ya meridhoi hal tersebut, maka silahkan ya seorang istri menginfakkan makanan rumahnya atau uang misalkan tanpa izin suaminya, karena itu masalahnya akan kembali kepada istrinya dan juga suaminya itu sendiri yang memiliki harta. Begitu pula bendahara, walil khazini mithlu dzalika la yanqusu ba'duhum min ajri ba'din syai'an. Begitu pula orang yang diamanahi untuk menyimpan harta, maka dia boleh ya mensedekahkannya ya, kalau diketahui secara adat bahwasanya pemilik harta tersebut pasti akan mengizinkan. Pasti akan mengizinkan, apalagi sesuatu yang remeh ya, misalkan cuma hanya 5.000, cuma hanya 10.000 gitu kan. Hanya kecil, jumlah nominal yang kecil, dan dia pasti pemilik harta tersebut akan mengizinkan. Begitu pula seorang istri ya, akan diizinkan suami jika dia menginfakannya, maka makanya seperti itu boleh ya. Taib. Seperti itu ya ikhwan.
Rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertimbangannya ya ketika kita membahas masalah ini banyak sekali pertimbangannya kembali kepada adat. Karena di dalam kaidah Islam itu al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan standar hukum. Adat itu bisa dijadikan standar hukum. Karena di dalam syariat kita itu standar itu ada tiga. Yang pertama adalah standar secara syariat, secara syar'i. Ya, ada kata-kata yang standarnya secara syar'i, yang kedua secara bahasa, dan yang ketiga yang tidak masuk ke dalam standar istilah syar'i, tidak masuk ke dalam bahasa, tetapi masuk ke dalam istilah apa? Dia akan kembali kepada adat. Yang ketiga ini kembali kepada adat. Kita beri contoh. Salat dan puasa, salat dan siam dan al-hajj. Maka jika dikatakan as-saum, as-siyam, puasa, kita tahu arti puasa itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berbeda artinya dengan arti bahasa. Karena apa? Karena ini pengertian di dalam syariat. Gitu pula sholat. Kalau sholat kan secara bahasa artinya doa. Tetapi kalau kita katakan sholat di dalam syariat kita ini, kita paham bahwa sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya kan? Ini sholat. Begitu pula haji. Yang namanya haji itu kan menunjukkan, bermaksud menuju kepada sesuatu. Nah, kalau dikatakan haji maka kita pahamnya adalah istilah syar'i. Maksudnya berhaji ke Baitullah. Nah, ini yang pertama. Standar yang pertama adalah standar dengan menggunakan istilah syar'i. Standar yang kedua adalah standar dengan menggunakan bahasa. Contohnya adalah maghrib. Maghrib, meskipun tidak disebut maghrib itu, ya dakhala waktul maghrib, masuk waktu maghrib. Maka maghrib itu adalah ghurubus syams, matahari telah terbenam dengan sempurna, maka masuklah waktu maghrib. Al-isya, waktu isya, begitu pula fajar, zuhur. Ya. Ini waktu-waktu yang ditentukan secara bahasa waktunya. Waktunya sudah ditentukan secara bahasa. Begitu pula contohnya al-qamar, asy-syams, ya, matahari, bulan dan matahari. Maka penyebutan seperti itu, penyebutan yang bisa standar. Kalau bisa dikatakan asy-syamsu, matahari, maka semua orang tahu matahari itu yang itu gitu kan. Tidak ada makna yang lain kecuali dijelaskan. Nah, kemudian yang tidak ada standar. Tidak ada yang standarnya di dalam syariat, kemudian tidak ada standarnya juga dalam bahasa Arab, maka kembali kepada adat. Contohnya besar nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kemudian contohnya seperti yang kita bahas ini, bagaimana pakaian, makanan, kebutuhan anak yang ditanggungnya. Maka kalau tidak ada pembatasan dalam syariat, maka itu kembali kepada adat. Apakah dia nanti akan dihukumi secara adat ini kurang, ataukah dihukumi lebih di dalam pemberian sesuatu tersebut untuk anak yatim, untuk orang yang gila, atau orang yang idiot. Maka seperti itu dibatasi dengan adat, karena adat itu muhakkamah, bisa dijadikan standar hukum. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita dan memberikan kita kemudahan untuk selalu beramal, ya, beramal untuk wajah Allah Subhanahu wa taala dan terjauhi dari perbuatan syirik dan perbuatan maksiat. Barakallahu li wa lakum jami'al muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.